Halo Bunda, tiap wanita memasuki fase kehamilan dengan karakteristik tubuh yang berbeda. Salah satunya adalah aspek indeks massa tubuh atau IMT. Mengapa IMT penting? Metode langsung dan non-invasif ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang kekurangan berat badan normal, kelebihan berat badan, atau obesitas. Memahami IMT, cara menghitungnya, dan cara menginterpretasikannya adalah sebuah langkah yang penting bagi ibu hamil yang ingin membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Cara menghitung IMT. Secara dasar, perhitungan IMT adalah operasi matematika sederhana. Rumus untuk menghitung IMT adalah berat dibagi tinggi. Di sini berat badan harus dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter. Misalkan seorang wanita berberat badan 65 kg dan tinggi 1,65 meter. Perhitungan IMT-nya adalah 65 kg dibagi 1,65 meter kuadrat sama dengan 23,88 kg per meter kuadrat. Nah, mari kita perjelas dengan membagi perhitungan tersebut. Langkah pertama adalah mengkuadratkan tinggi. Dalam hal ini 1,65 dikali 1,65 sama dengan 2,7225. Kemudian Anda membagi berat dengan kuadrat tinggi. 65 kg dibagi 2,7225 sama dengan 23,88 kg per meter kuadrat. Jadi IMT-nya adalah 23,88 yang menempatkannya dalam kategori berat badan normal menurut kategori IMT. Menguraikan kategori IMT. Setelah menghitung IMT, langkah berikutnya adalah menginterpretasikannya. Interpretasi ini dilakukan berdasar kategori IMT yang diakui secara global, yaitu kekurangan berat badan, IMT kurang dari 18,5. Berat badan normal, IMT antara 18,5 dan 24,9. Kegemukan, IMT antara 25 dan 29,9. Obesitas, IMT 30 atau lebih. Kategori ini dapat memberikan gambaran umum tentang tingkat lemak tubuh seseorang dan potensi risiko kesehatan, meski tidak mempertimbangkan faktor seperti massa otot atau distribusi lemak. Harus diingat bahwa kategori ini sama untuk pria dan wanita. Namun wanita umumnya memiliki persentase lemak tubuh yang lebih tinggi dibanding pria, dan distribusi lemak juga berbeda antara keduanya. Menjawab pertanyaan umum tentang IMT. Pertanyaan umum yang sering muncul tentang IMT adalah apa itu normal untuk wanita. Sesuai kategori IMT antara 18,5 dan 24,9 dianggap berada dalam kisaran berat normal. Oleh karena itu, IMT 20 atau 22 adalah normal. Namun, tidak ada IMT ideal universal karena banyak faktor yang mempengaruhi ini. Misalnya, seorang atlet mungkin memiliki IMT yang lebih tinggi karena massa ototnya lebih banyak, namun tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Demikian juga individu yang lebih tua, mungkin memiliki IMT yang lebih tinggi, tanpa peningkatan risiko kesehatan. Dalam IMT, konteks adalah segalanya. Nah, dalam kehamilan, perhitungan dan tingkat toleransinya pun juga akan berbeda. Pentingnya pengukuran IMT yang akurat. IMT merupakan indikator yang berguna bagi risiko kesehatan potensial yang kaitannya dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Contohnya, IMT tinggi biasanya mengindikasikan risiko kesehatan seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. Kondisi-kondisi ini seringkali terkait dengan kelebihan lemak tubuh, sehingga IMT tinggi bisa menandakan risiko yang meningkat. Di sisi lain, IMT yang rendah bisa menandakan nutrisi yang kurang, kekebalan yang lemah, masalah kesuburan, dan risiko komplikasi yang lebih tinggi dari operasi. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Akurasi IMT sebagai alat pengukuran. Pertanyaan umum sering muncul mengenai akurasi IMT sebagai alat pengukuran. Meski IMT bukan ukuran langsung dari lemak tubuh atau kesehatan, tapi berfungsi sebagai titik awal yang baik. Mengetahui IMT Anda penting karena dapat membantu individu memahami apakah mereka dalam rentang berat yang bisa menimbulkan masalah kesehatan. Faktor lain seperti pola makan, aktivitas fisik, massa otot, riwayat penyakit, dan keluarga, serta perilaku kesehatan lainnya juga berperan penting dalam menentukan status kesehatan. Dan itu tadi sekilas tentang perhitungan IMT dan pentingnya akurasi pengukuran dalam kehamilan. Jika Bunda ingin tahu info kehamilan lainnya, klik di kiri atas.